Halo teman-teman, selamat datang di podcast Grup Defeuns. Sebelum masuk ke materi, saya dan teman-teman pembicara lainnya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Firnalia Arwan Boyong M, biasa dipanggil Firna. Halo, nama saya Wita Christine Aprilia Wekes, biasa dipanggil Wita. Halo, nama saya Sundari Natalia Berubarus, biasa dipanggil Sundari. Halo, nama saya Nesya Firdamayanti Toe, nama panggilan Nesya. Halo, nama saya Elcia Romarta Purba, nama panggilan Elcia. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari tentang pencemaran lingkungan dan dampaknya bagi manusia. Langsung aja kita simak yuk. Apakah yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan? Berdasarkan Undang-Undang Lingkungan Hidup, pencemaran adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan dan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam, sehingga kualitas lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi dengan peruntukannya. Sementara, lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, dan termasuk di dalamnya adalah manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Lalu, apa saja jenis pencemaran itu? Yang pertama yaitu pencemaran udara. Bagaimanakah yang dimaksud dengan pencemaran udara? Pencemaran udara adalah perubahan susunan atau komposisi udara dari keadaan normal menjadi kondisi yang lebih buruk akibat adanya bahan-bahan buangan atau polutan yang masuk ke dalam udara. Contohnya, karbon monoksida atau CO, nitrogen oksida atau NO, hidrokarbon atau HC, dan partikel-partikel lainnya. Jenis pencemaran yang kedua yaitu pencemaran air. Apakah pengertian pencemaran air? Pencemaran air adalah suatu kondisi lingkungan perairan yang sudah menyimpang dari keadaan normal akibat masuknya bahan-bahan pencemar. Lalu, bagaimana ciri atau indikator air yang tercemar? Ciri atau indikator air yang tercemar dapat dilihat dari perubahan suhu, perubahan pH, perubahan warna, bau dan rasa, terjadinya endapan, dan adanya mikroorganisme. Yang ketiga adalah pencemaran tanah. Mengapa disebut pencemaran tanah? Karena masuknya bahan pencemar atau polutan ke lingkungan daratan sehingga menyebabkan daratan menjadi rusak, tidak dapat memberi daya dukung terhadap kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Contohnya yaitu dari faktor alam, misalnya letusan gunung api, dan aktivitas manusia, misalnya pembuangan sampah anorganik dan penggunaan pestisida. Pencemaran lingkungan yang keempat yaitu pencemaran suara. Bagaimanakah yang dimaksud dengan pencemaran suara? Pencemaran suara adalah keadaan di mana masuknya suara yang masuk terlalu banyak sehingga mengganggu kenyamanan lingkungan manusia. Contohnya, suara dengan intensitas tinggi seperti mesin industri, kendaraan bermotor, dan lainnya. Jadi, apakah yang bisa kita lakukan untuk menanggulangi pencemaran lingkungan tersebut? Untuk mengurangi pencemaran udara dengan cara mengurangi pemakaian bahan bakar fosil dan penghijauan. Untuk mengurangi pencemaran air dengan cara menyaring limbah pabrik dan tidak mengeksploitasi sumber mata air. Adapun langkah untuk menanggulangi pencemaran tanah yaitu dengan cara membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan pestisida, dan menerapkan 3R atau reduce, reuse, dan recycle. Dan untuk mengurangi pencemaran suara yaitu dengan cara menanam tanaman di sekitar tempat keramaian dan penggunaan alat peredam suara. Jadi, mari kita jaga dan lestarikan lingkungan kita. Sekian materi podcast kami tentang pencemaran lingkungan. Sampai jumpa.